الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah hadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Bapak Ibu maka Allah, kita sedang membahas tentang rukun-rukun salat, dan di pertemuan kita minggu yang lalu kita telah membahas rukun yang pertama yaitu takbiratul ihram. Ini yang kita bahas adalah rukun-rukun yang disepakati. Rukun-rukun salat yang disepakati oleh semua mujtahid. Niat tidak dimasukkan ke sini karena sudah kita bahas di pembahasan masalah syarat. Jadi kenapa niat tidak dimasukkan ke sini? Karena niat itu di sisi tiga mazhab syarat, bukan rukun. Tapi di sisi mazhab Syafi'i dia adalah rukun salat. Berarti ada ketidaksepakatan. Sedangkan yang kita sedang membahas rukun-rukun yang disepakati. Baik. Kita sudah bahas takbiratul ihram. Rukun berikutnya yaitu al-qiyam fil fardhi liqadir alaih. Wajib berdiri. Wajib berdiri dalam salat fardu liqadir alaih, bagi yang mampu. Dan ini disepakati semua dalam salat wajib, maka berdiri adalah rukun. Dan itu berdasarkan ayat Allah surat Al-Baqarah 234, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah engkau, kata Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan qanit. Qanit itu dalam keadaan taat, khusyuk. Lalu hadis Rasulullah dari Umran bin Husain, Rasulullah berkata, salli qa'iman, salli qa'iman. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Itu dalil-dalil dan banyak dalil lain yang menyebutkan tentang wajibnya berdiri. Wala yajibul qiyam fin nafilah. Tidak wajib berdiri kalau di dalam salat sunnah. Tidak wajib berdiri. Fatasihu ma'al qudrah 'alal qiyam. Dia sah salat walaupun mampu berdiri. Dalam salat sunnah tidak wajib berdiri. Salatnya tetap sah dalam keadaan apapun, walaupun orang yang salat sunnah itu bisa berdiri. Tapi dia tidak berdiri, tetap sah salat sunnahnya. Lianna mabni nawafil 'ala at-taysir wal akhzi birrifqi. Karena yang namanya sunnah, apapun amalan sunnah, amalan-amalan mustahab yaitu selain wajib, itu dasarnya, pondasinya adalah taysir, keringanan. Jadi yang namanya amal-amal sunnah itu tidak pernah dipaksakan Allah. Maka sesuatu yang tidak dipaksakan, maka tidak wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Falau wajaba fiha al-qiyam syaqqa wa inqata'at nawafil. Seandainya diwajibkan berdiri pada salat sunnah, maka tidak dinamakan lagi dengan sunnah. Nah, selain daripada itu ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang salat sunnah itu boleh pilih. Yang mau berdiri silahkan berdiri, pahalanya sempurna. Tidak sanggup, bukan tidak sanggup, yang mau memilih duduk
maka pahalanya setengah daripada berdiri. Yang mau memilih berbaring, maka pahalanya setengah daripada duduk. Wala yajibu aidan 'ala al-marid al-'ajiz 'anil qiyam. Juga tidak wajib berdiri bagi orang yang lemah seperti sakit, baik dalam salat fardu amin nafilah, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Jadi bagaimana keadaannya? Wa man 'ajuza 'anil qiyam qa'ada kaifasya. Bagaimana dia mampu melakukannya, maka lakukanlah. Boleh duduk, boleh seterusnya, nanti sebentar lagi dijelaskan. Baik, kemudian ukuran yang disebut berdiri dalam solat bagaimana? Dalam mazhab Hanafi disebut berdiri, baru disebut keadaan seseorang sah solatnya, iaitu berdiri, ketika ayyakuna bihaisu law madda yadayhi la yanal rukbatayhi, iaitu sekira-kira kalau dia turunkan tangannya tidak mencapai lututnya, itu sudah dianggap berdiri. Jadi kalau seseorang berdiri, dia taruh tangannya tidak sampai ke lututnya, maka itu ukuran dianggap berdiri dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Malik dan Hambali, dianggap berdiri adalah yakuna fi halati julus wala fi halati inhina bihaisu yasiru raki'an. Dianggap berdiri yang penting tidak berbentuk duduk, juga tidak berbentuk condongnya badan seperti orang rukuk. Jadi kalau enggak mirip orang rukuk itu dianggap berdiri. Dan juga tidak duduk. Berarti kalau begitu, kalau sedikit mencondong ke depan, maka tidak mengapa dalam mazhab Maliki dan Hambali. Wa 'inda Syafi'iyah, dan menurut mazhab Syafi'i, yang disebut berdiri adalah yustaratu nasbu qafaril musalli, yaitu tegaknya tulang punggung, tulang belakang. Jadi disebut berdiri, tulang belakang itu yunsab, harus berdiri begini. Lianna ismal qiyam dairun ma'ahu, karena baru disebut berdiri ketika tulang belakang sudah berdiri tegak. Wala yustaratu nasbu rukbatayhi, tapi tidak wajib untuk menegakkan lehernya. Tidak wajib untuk menegakkan lehernya. Jadi berdiri itu dalam mazhab Syafi'i tulang belakang lurus, begini berdiri. Tapi tidak wajib untuk menegakkan leher. Kenapa? Li'annahu yustahabbu itraqu ra'si, karena dalam sunnah salat leher itu disuruh tunduk. Jadi berdiri bukan begini. Bukan gini. Kalau sudah begini otomatis pandangan ke depan. Sedangkan dalam solat pandangan selalu ke tempat sujud. Jadi yang berdiri hanya badan, tapi kepala tetap melihat ke arah sujud. Maka tidak disyaratkan untuk menegakkan leher, yang disyaratkan menegakkan tulang belakang. Fa in waqafa munhaniyan aw ma'ilan yamunnu aw yusrah bihaisu la yusamma qa'iman. Apabila seseorang berdiri tapi cenderung lebih mereng ke kanan atau lebih mereng ke kiri, la yusamma qa'iman, maka tidak disebut dengan berdiri. Litarkihil wajib bila uzrin, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib tanpa uzur. Lam yasih qiyamuhu, maka tidak sah berdirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau berdirinya model singit berdiri, ya, atau ke kiri, maka tidak disebut berdiri. Ya. Tidak sah salat. Karena yang namanya berdiri adalah tegak lurus. Wal inhina al-munafi lil qiyam ay yasira ila ruku' aqrab. Falau kana aqrab ila al-qiyam aw istawa al-amran sahha. Juga tidak sah berdiri, tidak sah salat kalau berdirinya sudah mirip orang rukuk. Dia berdiri tapi sudah hampir mirip orang rukuk, maka tidak sah berdirinya. Wa man lam yatiq intisaban bisababi marad atau taqus dhahrin bisababil kibar. Kalau ada orang yang tidak mampu menegakkan tulang belakang karena sakit, ya, sakit,
atau keroposnya tulang bagi orang tua. Jadi ada orang tua sudah membungkuk. Fasahih annahu yaqifu zalika. Maka yang lebih utama adalah dibolehkan untuk melakukan itu bagi orang sakit dan orang tua. Baik. Ibu-ibu mungkin kalau ramai boleh dibuka kainnya Bapak. Biar baik bersapat bak sabuh lubang. Kalau ramai, kalau tidak ramai ya sekedar nampak saja. Karena kalau tidak nampak memang seperti mengaji dengan hantu memang. Iya, baik. Okey, baik. Jadi kalau begitu, masalah berdiri ini Pak perlu diperhatikan. Ya. Tidak boleh sembarangan berdiri. Berikutnya, hal yustaratul istiqlal fil qiyam? Apakah diwajibkan untuk istiqlal dalam berdiri? Apa ini istiqlal? Istiqlal itu merdeka, bebas. Maka Masjid Istiqlal itu masjid merdeka. Dinamakan Masjid Istiqlal karena mengingat kemerdekaan Indonesia yang sampai hari ini tidak merdeka-merdeka. Rojih Portugis, lalu pindah ke Belanda, pindah ke Jepang, hari ini pindah ke Cina. Apakah diwajibkan bebas berdiri? Maksudnya bolehkah berdiri bersandar pada dinding? Kita berdiri paling sudut sana atau berdiri paling sudut sana. Tapi mesada bersandar ke dinding, paling terakhir kita bersandar ke dinding. Sahkah solat orang yang bersandar ke dinding? Atau harus berdiri bebas, tidak boleh bersandar ke mana pun? Itu juga dibahas. Kalau menurut Hanafi, ini saya bacakan menurut mazhab lain, itu sebagai pengetahuan, Pak. Tapi kita nanti fokuskan lebih pada mazhab Syafi'i karena kita memang dari kecil itu terbiasa dengan mazhab Syafi'i walaupun tidak wajib. Supaya tidak membingungkan. Jadi kalau pulang pengajian menyudah pakai mandum sebagai amalan, bingung tu. Kita bingung sendiri. Jadi tapi sebagai pengetahuan untuk menghilangkan kefanatikan, ternyata ada kok pendapat lain. Persit yang karutat kalawitnya. Contohnya begitu, ada kok saudara kita yang mengetahui pengetahuan lain. Menurut mazhab Hanafi, yustaratu lil qadir al-istiqlal fil fardhi. Disyaratkan orang yang berdiri untuk istiqlal, bebas. Dalam solat fardu, faman i'taka'a 'ala asahu aw 'ala ha'itin wa nahwih bihaisu yasqutu lawzan lam tasih salatuhu. Barang siapa yang berdiri kemudian bersandar ke atas tongkatnya atau bersandar di dinding yang sekira-kira kalau tongkat itu jatuh dia ikut jatuh atau dinding itu runtuh dia ikut runtuh, lam tasih salatahu, maka tidak sah salatnya. Maksudnya apa? Ada orang bersandar di dinding. Ketika dinding ini jatuh, dia pun ikut jatuh. Berarti apa yang dia lakukan? Dia mesadai di dinding ini. Berarti dia betul-betul sudah menyerahkan diri bulat-bulat ke dinding. Begitu dinding jatuh, dia pun ikut jatuh. Maka tidak sah salatnya. Begitu juga dengan orang yang bersandar ke tongkat. Begitu tongkatnya jatuh, dia jatuh. Berarti dia sudah bersandar pada tongkat. Nah, itu ukuran dalam mazhab Hanafi, wajib istiqlal. Wajib berdiri itu bebas. Tidak boleh bersandar. Amma fi tatawwu' awin nafilah fala yushtaratul istiqlal. Beliau juga mengatakan dengan hadis Nabi, kalau dalam salat sunnah tidak mengapa, dibolehkan bersandar. Karena dalam salat sunnah jangankan bersandar, duduk saja boleh. Menurut mazhab Malik, yajibul qiyam mustaqillan fil faraid lil imam wal munfarid. Wajib istiqlal. Wajib berdiri itu bebas, merdeka, tidak bersandar, baik pada imam maupun orang yang salat sendiri. Kemudian menurut mazhab Syafi'i,
La yushtaratul istiqlal. Nah, menariknya menurut mazhab Syafi'i, ternyata tidak disyaratkan istiqlal. Tidak disyaratkan istiqlal fil qiyam. Falau istanada ila syai' ajza'ahu ma'al qara'ah. Kalau seseorang salat berdiri, lalu dia bersandar ke sesuatu, maka salatnya tetap sah, tapi makruh. Banyak mazhab Syafi'i sedikit ada keringanan, masih disebut berdiri walaupun bersandar, tapi makruh, artinya tetap tidak disukai. Kenapa masih sah menurut mazhab Syafi'i? Liwujud ismil qiyam, karena masih disebut berdiri walaupun bersandar. Rukunnya kan berdiri. Kalau orang bersandar di dinding tadi paling samping, dia masih kondisi berdiri walaupun bersandar, tapi makna berdiri masih dapat. Makanya perbuatan itu pun sah, tapi makruh, tidak disukai. Lakin law istanada li syai' bihaisu la rafa'a qadaimai insya' dhalla mustanidan wa lam yasqut lam tasih salatahu. Tetapi apabila seseorang bersandar kepada sesuatu benda, sekira-kira kalau dia mengangkat salah satu dari kakinya, dia tetap dalam keadaan tegak, tidak jatuh, lam tasih, maka tidak sah berdirinya, juga tidak sah solatnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini kita tadi berdiri samping dinding. Itu walaupun tersandar ke dinding masih disebut berdiri. Jadi masih sah solat walaupun makruh, kurang baik. Jadi maksudnya begini Bapaknya, baik salah faham ini. Jangan besok enggak ada lagi orang berdiri samping dinding sana. Ini maksudnya sengaja memilih untuk bersandar. Tapi kalau kita waktu datang tinggal saf terakhir kosong sana, itu boleh. Tetap boleh. Itu bukan kita yang memilih untuk bersandar. Memang posisi kita terakhir. Yang dimaksud di sini orang enggak mau istiqlal, menyandarkan diri pada sesuatu. Menurut mazhab Syafi'i makruh. Tetapi kalau sudah model berdiri, menyandarkan diri pada sesuatu, kalau dia angkat kakinya sebelah, tidak jatuh. Karena normalnya orang kalau angkat kaki sebelah jatuh. Tapi ketika dia bersandar, dia angkat kakinya sebelah tidak jatuh, berarti dia sudah betul-betul bergantung pada atau bersandar pada dinding itu. Jadi berdaki sebelah tapi kamu sadar habis. Maka di saat itulah tidak lagi disebut dia berdiri. Lam tasih salatahu. Maka tidak sah salatnya. Menurut mazhab Hambali, yushtaratul istiqlal fil qiyam. Disyaratkan harus istiqlal pada berdiri bagi yang mampu. Maka barang siapa yang bersandar pada sesuatu tanpa uzur, batalat salatahu. Batal salatnya. Kalau begitu, kesimpulannya dalam urusan ini, berdiri itu semua mazhab mengatakan disuruh bebaskan diri dari sandaran. Artinya ukuran bebaskan diri, sekira-kira kalau sandaran itu jatuh, kita tidak ikut jatuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sekira-kira kalau kita angkat kaki, kita jatuh. Berarti kita enggak bersandar. Tapi kalau angkat kaki tidak jatuh, sudah sebelah kaki enggak jatuh-jatuh, ya, itu menunjukkan kita benar-benar bersandar. Baik. Ini urusannya kalau berdiri dalam keadaan bersandar. Berikutnya, kapan seseorang boleh tidak berdiri? Kapan seseorang dalam solat gugur kewajiban untuk berdiri? Pertama sekali, sepakat semua ulama menyebutkan bahawa dibolehkan tidak berdiri di dalam salat fardu dan salat sunnah lil ajiz, kepada orang lemah. Berdasarkan hadis Umran bin Husain, Rasulullah berkata kepada orang salat, mengajarkan orang sahabat salat, salli qa'iman. Bapak Ibu, ini saya mumpung teringat,
kalau mengucapkan salli itu tidak boleh panjang. Karena misal kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Salli itu tidak panjang. Karena kalau dengan memanjangkan salli, berarti kita menambahkan ya. Dengan menambahkan ya, berarti kita telah mengatakan sesuatu kepada perempuan. Karena pada dasarnya salli itu tidak ada ya. Kalau kita tambah ya, berarti kita ingin mengatakan kepada sosok perempuan, muannas. Jadi, kalau kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita ingin mengatakan Allah itu perempuan. Bukan berarti maknanya kalau enggak panjang Allah laki-laki. Tidak. Tapi semua yang belum tahu bentuk pada dasarnya dikembalikan kepada muzakkar laki-laki. Jadi jangan salah-salah mengucapkan Allahumma salli, salah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sambung kembali. Jadi semua orang yang tidak mampu, hadis Nabi yang mengatakan salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau engkau tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau engkau tidak mampu maka salatlah 'ala janbin. Salatlah 'ala janbin, salatlah dengan cara berbaring. Ya, berbaring ke rusuk kanan. Nah, itu Nabi yang membolehkan untuk salat dalam keadaan bagi orang lemah. Begitu juga jumhur ulama mengatakan dibolehkan tidak berdiri bagi orang yang salatnya dalam keadaan urian. Urian itu telanjang. Jadi kalau orang salat telanjang, daripada berdiri, kalau berdiri menghambur semua auratnya, itu disuruh duduk untuk menutupi auratnya. Jadi disuruh duduk untuk menutupi auratnya. Walaupun dalam salat fardu. Nah, berikutnya dibolehkan juga untuk tidak berdiri, yaitu ketika seseorang al-mudawat, ketika dalam keadaan berobat. Contoh, kaman yasilu jarhuhu iza qam. Ada orang yang khawatir kalau berdiri mengalir darah di lukanya. Kalau dia takut mengalir darah di lukanya, kalau berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Kalau dah duduk, dia yakin enggak mengalir lagi. Itu dibolehkan untuk duduk dalam salat fardu. Ataupun orang yang sedang terkena penyakit, apapun penyakit yang enggak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Juga termasuk orang yang boleh tidak berdiri adalah halatu sulusil baul, yaitu ketika terjadi taslis al-baul, yaitu kencing yang meditep-ditep, kencing terus-terusan keluar. Kalau dia berdiri takut keluar kencingnya, tapi kalau dia duduk bisa berhenti kencingnya. Di saat itu dibolehkan untuk salat dalam keadaan duduk. Dan wala i'adatun alaihi hatta 'inda Syafi'iyah. Juga tidak perlu mengulang salat bagi orang seperti itu. Tidak perlu mengulang salat bagi orang yang terkena taslis al-baul, keluar kencing terus-terusan, titip. Jadi sudah putus urat, stop. Enggak bisa stop lagi, hana lampu merah ni, Mak. Permainan lampu kuning aju-aju, tap. Itu disuruh pakai pampers saja. Pakai pampers, kalau enggak ada pampers, plastik krekroh ikat, kemudian menetes air kencing dalam itu. Itu tetap sah solatnya. Kalau takut berdiri terus menetes, yakin kalau duduk enggak menetes lagi, maka dibolehkan untuk duduk dan tidak perlu mengulang solat, sah solatnya. Juga dibolehkan untuk tidak berdiri halatul khauf min aduwin
bihaisu iza qama ra'ahul adu. Dibolehkan untuk tidak berdiri bagi mereka yang salat dalam keadaan takut dilihat oleh musuh. Ini sedang perang ni. Kalau berdiri, musuh nampak. Dia salat dalam keadaan duduk. Nah, ini tentunya berlanjut. Kalau nampak dalam keadaan duduk, maka dibolehkan salat dalam keadaan berbaring. Kita salat supaya enggak nampak gerakan kita, dibolehkan itu kalau dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Nah, baik. Jadi itu kondisi-kondisi orang yang dibolehkan untuk tidak berdiri di dalam salatnya. Pembahasan kita yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, yaitu bagaimana proses perpindahan dari berdiri menuju ke gerakan lain kalau sudah terkena alasan-alasan tadi, misal sakit. Ini pembahasan panjang per mazhab. Saya bacakan yang mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang tidak mampu berdiri dalam solat fardu, maka pertama yang dilakukan itu bukan langsung duduk. Apabila seseorang tidak mampu berdiri dalam solat fardu, maka yang dilakukan adalah waqafa munhaniyan. Hendaknya dia coba dulu berdiri dalam keadaan munhani. Munhani itu berdiri tapi bungkuk. Ini tergantung sakit. Kalau masih bisa bungkuk, enggak boleh duduk. Jadi pilihannya yang kedua bukan langsung duduk. Berdiri enggak bisa. Tapi masih bisa berdiri tapi model bungkuk. Mungkin sakit lambung atau sakit tulang yang kalau kita buat kayak gini masih bisa, maka tidak boleh duduk. Tetap solatnya dalam keadaan membungkuk begini. Kalau tidak bisa juga, ya maksudnya tidak bisa, kalau dia berdiri menyebabkan mudarat, jatuh, momang, atau bisa pingsan atau apapun yang menyebabkan mudarat, maka yang berikutnya adalah waraqa'a muhazian jabhatahu qaddam rukbatayhi. Maka dibolehkan baginya untuk duduk, nanti waktu rukuk dia ketika mulai rukuk dia merendahkan duduknya lebih daripada waktu duduknya biasa. Dan duduk yang lebih utama, jadi pilihan duduk ini namanya murabba'. Bapak duduk seperti ini, melipat kaki seperti ini disebut murabba'. Kalau duduk seperti tahiyat awal, itu disebut iftirash. Duduk tahiyat akhir disebut tawarruk. Sedikit iklan, ini mumpung teringat. Mumpung teringat untuk memecahkan kebekuan. Cara duduk dalam solat itu berbeda pandangan berdasarkan hadis-hadis yang sama-sama kuat. Menurut Hanafi dan Malik, menurut Hanafi, semua duduk itu iftirash. Baik rakaat kedua, tahiyat awal, ataupun rakaat terakhir. Semua duduk iftirash. Seperti tahiyat awal semuanya. Menurut Maliki, semua duduk tawarruk. Rakaat kedua pun duduk seperti tahiyat akhir. Semua duduk tawarruk. Menurut mazhab Syafi'i, rakaat kedua, tahiyat awal, itu duduknya iftirash. Rakaat terakhir, apapun yang rakaat terakhir, walaupun cuma 2 rakaat, tapi langsung rakaat terakhir, salat subuh, salat sunnah 2 rakaat. Kalau sudah duduk tahiyat akhir, apapun berapapun jumlah rakaatnya, disuruh duduk tawarruk. Lagi tanya duduk rakaat terakhir. Jadi Syafi'i kalau yang ada 2 kali tahiyat, tahiyat pertama iftirash, tahiyat kedua tawarruk. Sudah? Menurut mazhab Hambali, kalau salat yang ada 2 tahiyat, salat yang ada 2 tahiyat itu sama dengan Syafi'i. Rakaat tahiyat pertama iftirash, rakaat kedua tawarruk. Tapi kalau salat cuma 1 kali tahiyat seperti salat subuh, salat sunnah, maka menurut mazhab Hambali,
duduknya adalah iftirash, seperti duduk tahiyat awal. Makanya jangan heran-heran dan jangan marah-marah. Kita duduk tawarruk. Lihat saudara kita duduk di samping, rakaat keempat masih duduk seperti tahiyat awal. Kemungkinan beliau mengambil pandangan selain mazhab Syafi'i. Jadi enggak perlu marah, enggak perlu kita cukeh setelah itu. Hai, puka pupuotnya. Pak kamurnonyo. Mungkin kita saya yang kurang ilmu. Dibolehkan karena toh duduk bagaimanapun hukumnya sunnah. Cara duduk sunnah, bacaannya yang rukun. Bacaannya yang rukun. At-tahiyatul. Itu rukun. Enggak boleh salah pun. Kalau baca at-tahiyah, bisa batal salat. Enggak boleh baca at-tahiyatul. Bacaan harus at-tahiyatul. Karena berbeda makna, Pak. Jadi, masalah cara duduk itu sunnah. Itu sunnah. Jadi enggak mengganggu solat. Sama lagi kunut sih. Kunut enggak mengganggu solat. Ada imam tidak kunut, kita enggak perlu kunut sendiri. Ikut saja imam, enggak ada masalah. Sah solat dan tidak ada satu pun yang mengatakan tidak sah. Tidak ada satu pun. Oh, imam berkunut, kita ikut kunut. Enggak ada masalahnya. Jadi duduk juga begitu. Jadi perlu kita fahami bahwa cara duduk kita ini ada perbedaan. Tergantung ke mana arah kita ikut. Yang jangan Pak. Kita sudah duduk, tapi kita tidak tahu mana dasarnya. Waktu kita berbeda duduk dengan orang lain. Tapi begitu ditanya, nyo dari mana yo? Home, aku dua cung. Itu jangan. Itu jangan. Jadi macam-macam bisa terjadi dalam solat. Karena kalau mau mikir itu silaturahim putus, padahal solat enggak batal, tapi silaturahim sudah putus gara-gara bak pedangnya. Itu cara turun saja. Cara turun dari rukuk itu khilaf. Ada yang mengatakan turun lutut dulu. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan lutut dulu baru tangan. Mazhab Malik mengatakan tangan dulu baru lutut. Itu hadisnya dua, Pak. Sama-sama hadis sahih. Nabi pernah lutut dulu lalu tangan. Kemudian Nabi juga pernah dilihat tangan dulu baru lutut. Jadi tergantung mau ngambil pandangan yang mana. Dua-duanya dibolehkan. Yang enggak boleh turun langsung kepala dulu. Itu tidak boleh. Begitu urung langsung ke depan. Lutut enggak turun, tangan enggak turun, ulai miyup hadirin. Artinya apa? Tidak usah terlalu keras dalam menghadapi saudara kita yang kemungkinan berbeda dengan kita selama bukan ajaran sesat. Jadi santai saja. Kalau sudah hidup dengan santai, dengan pengetahuan, Pak, kita tidak lagi bermusuhan dengan orang. Jadi perlu pengetahuan. Baik, sudah. Jadi kalau duduk seperti ini namanya murabba'. Duduk tahiyat awal namanya iftirash. Duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Nah, kalau kita enggak bisa berdiri karena sakit, bagaimana cara duduk yang lebih afdal? Disebutkan wa qu'uduhu muftarishan ka hayatil jalis li tasyahhud al-awwal afdal min tarabbu'ihi fil adhar. Duduk yang baik, yang bagus kalau mau salat sambil duduk adalah duduk dengan cara iftirash. Duduk seperti tahiyat awal. Jadi kalau kita sakit, duduk seperti tahiyat awal. Kecuali sakitnya pas di sini. Misal kecelakaan, Pak. Kalau kita duduk tahiyat awal di sini memang tempat kita digeser sama mobil. Hanya tadu, di situ boleh pilih untuk murabba'. Tapi utamakan dulu duduk dalam keadaan iftirash. Kenapa begitu? Karena itu salah satu duduk yang diajarkan Nabi dalam solat. Jadi pengganti pun kalau enggak bisa berdiri ya, itu dulu yang dipilih. Jangan langsung murabba' seperti ini dalam solat. Wa yukrahul iqa', tapi makruh hukumnya kalau duduknya dalam keadaan iqa'. Ini iqa' itu begini. Ini kalau kita sakit disuruh pilih duduk begini. Duduk begini. Ini kalau kita sakit, disuruh pilih duduk begini. Yang makruh iqa' itu kita lebarkan kaki lalu kita dudukkan pantat ke
ulanti. Ilung hantruk le yang ulanti. Jadi duduknya kayak anak-anak enggak ada tulang begitu, duduk begini. Ini selain susah bagi sebagian orang, juga itu makruh. Kenapa makruh? Itu duduk seperti duduknya lamma fihi minat tashabbuh bil kalbi wal qirt. Itu duduk seperti duduknya anjing dan kera. Makanya Rasulullah melarang duduk dalam keadaan iqa'. Baik, kalau begitu pilihan kedua, kalau sakit duduk. Duduknya duduk iftirash. Kemudian berikutnya, fa in lam yaqdir 'ala al-qu'ud. Kalau tidak sanggup duduk, iztaja'a wujuban 'ala jambih. Maka pilihan berikutnya adalah salat ke rusuk kanan. Bagaimana salat ke rusuk kanan modelnya? Mustaqbilal qiblah biwajhihi wa muqaddam badanihi. Yang disuruh hadapkan ke kiblat adalah muka dan dada. Jadi kalau di rumah sakit, ini enggak bisa duduk. Pilihan berikutnya bukan langsung berbaring, bukan langsung terlentang. Pilihan berikutnya adalah berbaring ke kanan. Enggak bisa ke kanan, ke kiri. Yang harus dihadapkan ke kiblat adalah dada dan wajah. Jadi cari arah kiblat ke sana, berarti ke sini kita solat. Kalau arah kiblat ke sana. Jadi bukan kaki. Kalau duduk kalau solatnya dalam keadaan berbaring ke samping, bukan kaki yang hadap kiblat tapi dada. Fa in lam yaqdir. Kalau tidak bisa juga, enggak bisa juga duduk ke samping, ya. Maka istilqa. Dibolehkan bagi seseorang untuk duduk dalam keadaan istilqa. Tidur dalam keadaan istilqa, terlentang. Nah, itu baru pilihan setelah itu, terlentang. Kalau sudah terlentang, maka caranya rafa'a ra'sahu bisyai' kawisadah. Angkat kepala dengan bantal. Jadi terlentangnya taruh kepala tetap lebih tinggi daripada badan. Liyatawajjah ilal qiblat wajhihi wa muqaddam badanihi. Itu baru disuruh menghadap ke kiblat, arah wajah dan kaki. Jadi kalau tidur terlentang, kaki dan wajah ke kiblat. Tapi kepala sedikit diangkat, ya, untuk menunjukkan isyarat kita masih menghadap kiblat. Kalau sanggup. Ya. Kalau tidak sanggup lagi, maka kaifama tawajjah. Tidak mengapa, dia terlentang sebagaimana dia mampu. Kalau kepalanya tidak sanggup diangkat, taruh di atas bantal, fa in lam yaqdir aw ma'a bi tarfih ila af'alis salah. Maka dia boleh memainkan anak matanya sebagai pengganti gerakan-gerakan salat. Jadi yang pertama tadi disuruh terlentang, kepala diangkat, taruh bantal, ini menghadap. Ini kita masih memainkan kepala. Allahu Akbar, angkat sedikit. Kemudian turunkan lagi. Mau sujud, angkat lagi. Begitu. Enggak sanggup juga, maka dibolehkan untuk menggerakkan mata. Kalau sujud, pejam. Begitu duduk, buka. Ada orang yang sudah sujud, enggak buka-buka lagi. Kita tanya, benar semayang ni? Oh, itu ada. Ada yang langsung tidur, Pak. Rakaat pertama langsung tidur. Apalagi kita yang sakit berumur-umur, itu bisa kacau memang salat. Tapi tidak mengapa kalau memang kehilangan akal. Jadi enggak usah marah kita sama orang salat yang memang jawai. Tidak usah marah, karena orang Jawa itu lupa-lupa rakaat, bagi dia enggak wajib lagi salat sebenarnya. Kalau sudah enggak ingat lagi. Baik. Kalau tidak sanggup juga memainkan gerakan mata, ajra al-arkan ala qalbih, maka bermain dengan hati. Jadi hati, Allahu Akbar. Ini sujud. Tapi jangan bilang di mulut, ini sujud. Jangan bilang begitu. Bermain dengan hati. Kalau lisannya masih bisa bergerak, maka tetap disuruh gerakkan lisan untuk membaca ayat-ayat dan doa dalam salat. Kalau tidak bisa lagi, maka dia hanya bermain dengan akalnya saja. Enggak sanggup lisan pun enggak sanggup bergerak lagi. Dalam akal ini harus bermain. Allahu Akbar.
Kalau tidak bisa juga, maka semampunya apapun yang dia bisa lakukan, lakukan. Tidak bisa juga, maka sudah saatnya disolatkan. Berarti kalau begitu apa kesimpulan? Tidak ada pandangan dari mazhab Syafi'i yang membolehkan meninggalkan salat walaupun detik-detik terakhir menghadapi sakaratul maut. Tidak boleh. Maka jangan mudah-mudahkan urusan salat dengan memikirkan hana payah na temayang. Untuk na qada manteng. Tidak ada qada bagi yang menyengajakan meninggalkan. Artinya ditunda salat lalu diqada, enggak boleh. Yang ada salat tertinggal karena tidak sengaja lalu diulang atau diqada. Tapi mengatakan bahawa hana payah sembahyang itu enggak ada. Tetap wajib salat. Tidak sah baru qada. Makanya di rumah sakit apapun keadaan salat. Enggak sah berceceran kencing, ada pampers tahi penuh di dalam. Tidak sah memang tidak sah, enggak cukup syarat sah salat. Tetapi tetap disuruh salat. Nanti habis sembuh suruh ganti. Yang tidak sah tadi. Yang cerita hana payah sembahyang, untuk tak qada, itu enggak ada. Kalau mati dalam keadaan masih sadar, tapi meninggalkan salat di rumah sakit, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya banyak sekali orang hari ini di rumah sakit enggak salat. Banyak sekali, Pak. Wadah tanya orang Aceh. Dari mana? Aceh. Jadi tidak usah terlalu berbangga dengan nama daerah kita. Kalau dengan Allah kita tidak baik. Karena orang-orang bodoh membanggakan nama daerah, tapi tidak membanggakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sang-sang wadah tersebut nan Aceh kehebat datang. Semayang hana. Karena nanti di akhirat Allah tidak tanya dari mana? Dari Aceh. Oh Aceh langsung surga. Boleh. Silakan surga. Sang-sang kemenan. Ini akibat istilahnya kefanatikan dalam kesukuan. Fanatik sekali sang-sang kita ini adalah orang yang mulia. Dan fanatik terhadap suku itu dimiliki oleh orang Yahudi, Pak. Yahudi itu paling kental merasa diri orang yang dilebihkan Allah. Karena mereka selalu mengulang-ulang, kamilah satu-satunya penduduk bumi yang pernah makan makanan surga. Jadi itu dibawa sampai sekarang. Merasa diri etnis yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Kalau ini ada sama kita, maka apa beda kita dengan Yahudi? Gaduh pegah roh, nyoje, maksiat jalan terus. Ini perlu diperbaiki. Karena tidak ada sebuah riwayat yang menyatakan kita ditanya daerah mana, yang ditanya ketakwaan kita. Maka itu perlu berfikir panjang. Baik, begitulah keadaan orang-orang yang sakit dan tidak mampu melakukan salat.